Tadi itu tentang Dokter Terawan, tapi berikutnya yang akan saya bahas adalah ketidakadilan yang terjadi di dunia kedokteran Indonesia, yang adalah diskriminasi. Kita semua sudah tahu diskriminasi ada di mana-mana. Siapa yang didiskriminasi? Kaum minoritas dan orang miskin. Ini bukan rahasia lagi, semua orang sudah tahu. Bahkan hal ini dilakukan secara terang-terangan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada upaya dari ID untuk mengeradikasi tindakan diskriminatif seperti ini? Mau masuk fakultas kedokteran atau program pendidikan dokter spesialis tidaklah gampang bagi mereka yang berasal dari kaum minoritas atau mereka yang tidak berduit. Orang miskin susah masuk fakultas kedokteran karena biaya uang masuk yang sangat tinggi, walaupun mereka pinter. Masuk pendidikan spesialis juga begitu, perlu ratusan juta. Siapa yang bisa bayar kalau tidak kaya raya? Praktek-praktek diskriminatif ini tidak akan menghasilkan dokter-dokter yang terbaik. Saya lulusan kedokteran di Australia tahun 2003. Waktu itu saya ingin sekali balik ke Indonesia untuk bekerja. Tapi karena peraturannya nggak jelas dan ada kekhawatiran tentang diskriminasi, saya agak ragu. Terus teman saya lulusan kedokteran luar negeri juga mau balik ke Indonesia, permisi sama dokter senior, dia diberi 3 pertanyaan pertama. Pertanyaan ini adalah, apa agamamu? Apa sukumu dan orang tuamu siapa? Wow, ini sangat memalukan karena pertanyaan ini keluar dari mulut seorang dokter yang seharusnya punya wawasan yang lebih luas. Jadi kesannya Indonesia tidak terbuka terhadap dokter lulusan luar negeri. Dan kesan diskriminatif ini masih kuat sekali. Tahun 2003 itu juga, sebelum saya lulus, pemerintah Singapura merekrut dokter-dokter lulusan Australia untuk bekerja di Singapura. Saya daftar dan langsung dalam waktu sebulan 2 bulan saya langsung dikasih izin praktek. Saya dikasih kerjaan. Very straightforward, tidak berbelit-belit. Jadi walaupun saya bukan orang Singapura, bukan warga negara Singapura, saya diperlakukan dengan fair. Tidak ada diskriminasi. Saya tidak pernah ditanya tentang agama, suku, orang tuamu siapa, saya tidak pernah ditanya pertanyaan seperti ini. Terus masuk pendidikan dokter spesialis juga lancar. Bahkan saya jadi spesialis di Singapura pada usia yang sangat muda. Sampai diberi juga beasiswa oleh pemerintah Singapura untuk belajar bedah tulang belakang di Australia. Dan semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah Singapura. Biayanya juga tidak murah. Padahal saya adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, bukan warga negara Singapura. Kalau saya balik ke Indonesia tahun 2003, saya berpikir, apakah saya akan diperlakukan seperti ini? Jadi spesialis pun kemungkinan susah. Karena saya dari golongan minoritas. Sekarang saya praktek di rumah sakit swasta di Singapura, di Mount Elizabeth Hospital. Rumah sakit yang terkenal bagi orang Indonesia. 70% pasien saya adalah orang Indonesia, dan staf saya semua orang Indonesia. Jadi dokternya orang Indonesia, pasiennya orang Indonesia, stafnya orang Indonesia. Tapi anehnya, kami semua berada di Singapura. Ironis ya. Salah satu perbedaan yang mencolok antara dunia kedokteran di Singapura dan di Indonesia adalah yang satu pakai meritokrasi, yang mampu diberi kesempatan. Tapi yang satu lagi sedang melestarikan praktek diskriminasi. Sudah nggak zamannya untuk mendiskriminasi seseorang. Hasilnya tentu berbeda, tetapi this is all up to you.
Saya cinta Indonesia dan saya ingin Indonesia bisa bersaing dengan negara tetangga di bidang kedokteran. Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan standar pelayanan kesehatan supaya pasien Indonesia tidak lagi lari ke luar negeri untuk berobat. Rumah sakit yang bagus, peralatan yang canggih saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah pemimpin-pemimpin di dunia kedokteran Indonesia yang punya wawasan yang luas, mindset yang terbuka, open-minded. Kalau mindset-nya atau cara berpikirnya nggak berubah, ya semua rencana yang bagus ini akan sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan dan berguna bagi Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.